Indonesia merupakan produsen utama padi di dunia, dengan produksi lebih dari 79 juta ton gabah kering giling per tahun. Upaya peningkatan produksi padi akan diikuti meningkatnya limbah penggilingan padi. Di antaranya berupa sekam yang ketersediaannya mencapai 15 juta ton per tahun, namun belum optimal pemanfaatannya. Sebagai contoh, pemanfaatan sekam sebagai bahan bakar pengering gabah dan bahan asap cair masih menyisakan limbah abu sekam yang belum banyak dimanfaatkan. Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian atau dikenal BB Pasca Panen telah mengembangkan teknologi untuk menghasilkan produk silika dari sekam dengan ukuran nanometer yang kemudian dinamakan nanobiosilika. Produk nanobiosilika tersebut dapat dihasilkan dari sekam, arang sekam, ataupun abu sekam menggunakan teknologi sol gel dengan energi rendah dan rendemen hasil tinggi. Produk nanobiosilika yang dihasilkan memiliki kandungan atau kemurnian silika hingga lebih dari 96%. Saat ini Indonesia masih mengimpor silika sekitar 20.000 ton per tahun yang digunakan untuk berbagai industri seperti pangan, farmasi, kesehatan, logam, elektronik, keramik, gelas, karet, dan pertanian. Di sisi lain, produksi limbah sekam padi Indonesia berpotensi menghasilkan lebih dari 2 juta ton silika per tahun atau 100 kali kebutuhan impor, yang berarti terdapat potensi ekspor silika yang besar dari sekam padi Indonesia. Di bidang pertanian, silika merupakan unsur hara penting untuk tanaman akumulator silika seperti padi. Sebagai contoh, tanaman padi dapat menyerap silika hingga 300 kg per hektar atau setara dengan kebutuhan nitrogen. Silika diketahui dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama penyakit, kerebahan, dan dampak kekeringan. BB Pasca Panen telah menghasilkan 3 varian produk nanobiosilika, yaitu nanobiosilika serbuk, nanobiosilika gel, dan nanobiosilika cair. Partikel nanobiosilika yang berukuran nanometer diyakini dapat meningkatkan manfaat silika pada setiap aplikasinya. Sebagai langkah awal, nanobiosilika serbuk telah diuji coba sebagai penyalut pupuk urea untuk mengendalikan pelarutan sekaligus meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen. Di samping itu, uji coba aplikasi nanobiosilika serbuk pada tanaman padi telah dilakukan BB Pasca Panen bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan Balai Penelitian Tanah. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, pemberian nanosilika dari sekam memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan dan komponen hasil tanaman padi, yaitu meningkatkan ketahanan batang, meningkatkan ketahanan rumpun terhadap perubahan, dan menghasilkan anakan produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak diberi nanosilika dari sekam. Hal ini juga dapat ditunjukkan dari hasil panen ubinan, di mana pemberian nanosilika dari sekam produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi nanosilika dari sekam. BB Pasca Panen Badan Litbang Pertanian terus berinovasi. Untuk mempercepat diseminasi produk nanobiosilika kepada petani, BB Pasca Panen telah dan terus mengembangkan kapasitas serta meningkatkan efisiensi produksi nanobiosilika serbuk, nanobiosilika gel, dan nanobiosilika cair. Saat ini, produk nanobiosilika tersebut dipopulerkan dan kian dikenal dengan sebutan biosilika. Produk inovatif BB Pasca Panen tersebut merupakan peluang baru peningkatan nilai ekonomi limbah sekam padi. Untuk mendukung pengembangannya, BB Pasca Panen saat ini telah mendaftarkan produk biosilika tersebut dengan nama merek Biosinta yang disertai tagline memacu pertumbuhan dan memaksimalkan hasil panen. Selanjutnya, BB Pasca Panen bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Penelitian Tanah, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung telah melakukan uji coba penerapan biosilika pada tanaman padi milik petani di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi yang kami amati Pak ya, karena kami mengamati mulai dari pertanaman sampai dengan panen, hasilnya cukup lumayan bagus Pak. Dari segi buahnya, kemudian karena juga pencegahan terhadap penyakit belasnya, ini jauh sekali Pak, karena dari sini daerah termasuk daerah endemis penyakit belas Pak, fatal kalau bahasa petaninya Pak. Dan dari segi peningkatan hasil, rata-rata petani sini sekitar yang melihat, mereka menanyakan, Pak, ini pakai apa? Kok bisa bagus gitu buahnya? Serangan belas, contoh yang tanaman oleh petani yang tanpa menggunakan biosilika.
sekitar 8,7% Pak, sedangkan kerusakan tanaman kita. Ini kan total Pak, ini udah nggak bisa dipanen kalau seperti ini kan. Perbandingannya nggak usah jauh-jauh antara tetangga sawah saya juga beda. Saya ini kan punya sawah 4 titik, yang 3 titik kan tidak diterapkan silika. Hasilnya jauh, dari batangnya aja udah kelihatan kena belas, kena wereng. Harapan saya silika ini memang harus diterapkan karena sudah kenyataannya seperti ini, sudah kita lihat gitu loh. Jaya Pertanian Indonesia. Produksi biosilika dari sekam padi dan mengembalikannya sebagai hara tanaman merupakan wujud pertanian bioindustri ramah lingkungan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi padi, beras, dan hasil samping pengolahannya.